belanja masalah. Penonton nggak asik nonton ini pertandingan. Nah, ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, publik berharap bahwa Ada akan gebrakan ada baru dua gitu. diskursus yang saling berhadap-hadapan, yaitu diskursus pro Jokowi yang itu PDIP. Kita berharap poros perubahan politik itu membangun satu narasi besar, diskursus besar yang dianggap antitesa dari Jokowi. Untuk apa bikin poros koalisi perubahan kalau visi dan misinya juga sama dengan Kalau saya Jokowi? tidak Nasdem ingin mengangkat sebuah kultur harus scientific approach. Jadi masalah IKN yang lain sebagainya ada scientific approach, ada assessment yang scientific betul untuk mengejas apa yang perlu dilanjutkan, apa yang tidak. Ini yang paling penting. Karena begini, Gi, kalau kita membaca basis konstituen PKS dan Demokrat, sejak awal mengkritik IKN itu proyek gagal kok. Infrastruktur Jokowi ugal-ugalan, banyak yang mangkrak. Tapi ini kan nggak bunyi oleh Nasdem dan oleh Anies. Jadi poros perubahan yang dibayangkan kayak gitu. Apa yang kemudian narasi besar disampaikan ketika Anies capres Nasdem? Memang figur Mas Anies Baswedan adalah figur dari perubahan yang kemudian sangat kuat dalam proses simbolisasi kepada Mas Anies. Perubahan itu dalam arti apa? Karena kan kalau perubahan masanya Mas Anies ini konstituennya kayaknya yang berseberangan dengan pemerintah. Kalau Nasdemnya kan katanya masih di pemerintah. Perubahan gimana? Apa ya? Ini kan untuk kepentingan kontestasi 2024. Pertanyaannya kan adalah sebagian partai yang ikut membangun legasi dari pemerintahan Jokowi 2 periode loh, bukan 1 periode. Ketika berbicara mengenai perubahan, muncul dong gagasan apa sih yang dimaksud berubah? Lalu logika apa yang membuat kemudian ketiga partai ini merasa punya kesamaan platform yang simbolisasinya adalah Anies? Setelah 5 tahun selesai akan terjadi pemilihan presiden, dan itu artinya kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Makanya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Itu udah lucu-lucuan aja lah itu dah. Kalau kita bicara restorasi, perubahan, apa yang udah kita rubah? Daerah-daerah yang Nasdem menang emang rakyatnya berubah? Enggak juga kan? Nah kalau itu aja istilahnya nggak bisa kita wujudkan, bagaimana dengan yang lain? Paradoks Nasdem dan Surya Paloh terus cari aman dengan langkah politik dua kaki. Kan misalnya poros perubahan itu mengandaikan IKN itu adalah proyek ugal-ugalan, sesuatu hal yang kemudian tidak pernah muncul dari Anies ataupun dari teman-teman Nasdem. Misalnya poros perubahan itu bilang stop hutang, mereka tidak akan melanjutkan infrastruktur di zamannya Jokowi yang dianggap ugal-ugalan dan mangkrak. Nah kalau itu yang dilakukan, Anies yang dianggap sebagai representasi kelompok oposisi, kelompok perubahan politik akan naik kembali secara signifikan. Nah, berkaitan dengan hal perubahan ini itu yang sebenarnya ingin ditunggu. Kan standpointnya waktu kita mendeklarasikan Mas Anies itu change and continuity. Mana yang kemudian harus dilanjutkan, kita lanjutkan. Mana harus diperbaiki dan dirubah. Masalahnya sampai sekarang belum pernah mendengar, Priska, terkait dengan apa yang dimaksud dengan continuity. Satu contoh tentang IKN. Kemarin kita mendengar Nasdem melakukan proses abstain. Menurut saya kalau abstain atau bahkan menolak pun, itu bagian dari pertarungan gagasan. Mana dari pengalaman ada di dalam pemerintahan Jokowi yang memang tadi disebutkan sebagai bagian yang harus menjadi continuity, dan mana yang memang harus ditolak gitu. Untuk apa Nasdem itu ngusung Anies kalau pada akhirnya ingin ikuti pilihan politik Jokowi? Yang dipilih Jokowi mengusung langsung Anies ya? ingin menegaskan bahwa Nasdem itu ingin pisah jalan, beda pilihan politik, punya sikap politik yang berbeda dari PDIP dan Jokowi. Kan itu saja. Bagi saya Nasdem juga nggak perlu menutup hati bahwa ingin berbeda dengan Jokowi, ingin berbeda dengan teman-teman PDIP. Bang Willy tidak perlu juga menutup-nutupi kalau kita bilang poros perubahan itu harus ngegas. Politik itu soal kompetisi, ada persaingan. Kalau mau adem ayem, majelis taklim, kan begitu ceritanya. Langkah politik Partai Nasdem menuju pemilu 2024 dinilai bertentangan dengan sikapnya di pemerintahan. Di satu sisi, partai pimpinan Surya Paloh itu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nasdem juga berencana berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dua partai dari kalangan oposisi. Namun di sisi lain, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir. Partai Nasdem memang sempat berkeinginan membangun koalisi bersama parpol yang sejalan dengan arah pembangunan yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu sebagai persyaratan utama jika ingin berkoalisi dengan Nasdem. Namun, saat ini teman koalisi Nasdem adalah Partai PKS dan Demokrat yang sudah menegaskan bahwa mereka komit berdiri di jalan oposisi. Dalam hal ini, Demokrat dan PKS memang kerap mengkritik kebijakan yang diputuskan pemerintah. Bahkan salah satunya
Mengenai proyek IKN, PKS dan Demokrat mengkritik keras akan hal itu. Lalu bagaimana Nasdem mengatakan melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi jika teman koalisinya saja sudah menentang hal tersebut dari awal? Salah satu oposisi dari Demokrat, sang ketua umum partainya, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur baru merupakan sebuah proyek ambisius pemerintah. Hal ini justru membuat utang negara membengkak menurutnya. Dan lebih lanjut, AHY juga meminta proyek IKN ditunda oleh pemerintah. Selain itu, dari kawan Demokrat yakni PKS, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS Hidayatullah pernah memberikan komentar mengenai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Hidayatullah memberikan kritik mengenai proyek IKN Nusantara tersebut. Menurutnya, biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan IKN pasti cukup besar. Ia merasa tidak yakin dengan pemerintah yang akan melakukan pembangunan IKN tersebut. Lebih lanjut, Hidayatullah juga mengatakan proyek tol laut yang digencarkan sejak 2015 merupakan program kerja pemerintahan yang gagal. Apalagi dengan IKN yang juga menelan cukup besar menurutnya. Tentu hal ini cukup mengganjal, di mana PKS dan Demokrat yang selalu berteriak perubahan dengan lantang berada di jalan yang berbeda dengan Nasdem. Nasdem justru ingin memastikan kontinuitas pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Bukan sekedar sirkulasi dan pergantian kepemimpinan semata, melainkan kontinuitas pembangunan yang menuju pada pembangunan yang jauh lebih bagus. Hal ini cukup mengganggu dan memberikan spekulasi yang liar pada publik mengenai bagaimana langkah politik yang akan diambil koalisi perubahan, di mana yang menentang dan mendukung dalam satu wadah. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno berpandangan sikap Nasdem tersebut saling bertentangan. Sikap Nasdem itu adalah paradoks. Di satu sisi nggak mau pisah jalan dari Jokowi, tapi Nasdem usung jagoan dari oposisi. Kata Adi kepada Kompas.com Selasa 27 Desember. Bagaimanapun kata Adi, Anies datang dari kelompok oposisi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan kerap dicitrakan sebagai sosok antitesa Jokowi. Sementara sebagai Presiden, Jokowi tentu ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan. Misalnya melanjutkan program pembangunan ibu kota negara, atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru tanah air. Persoalannya, keinginan Presiden itu tidak terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI1. Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti berbicara tentang kontinuitas program, bahwa siapa yang menjadi Presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi, yang bisa memastikan semua legasi Jokowi itu dilanjutkan, ujar Adi. Memang Nasdem telah menyatakan bahwa jika Anies terpilih sebagai Presiden, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bakal melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Elit Partai Nasdem juga berulang kali menunjukkan keengganan dibentur-benturkan dengan Jokowi atau pemerintahannya. Namun, pemerintah paham betul bahwa manuver Nasdem untuk pemilu 2024 mengusung semangat koalisi perubahan. Publik tidak bisa menutup mata poros koalisi perubahan itu konotasinya sesuatu yang berbeda dari Jokowi, kata Adi. Bagi Nasdem, mendukung pencapresan Anies bukan sebuah dosa. Katanya Surya Paloh dan jajarannya berjanji memenuhi komitmen mereka untuk mendukung pemerintahan hingga akhir 2024. Namun kata Adi, gelagat ketidaknyamanan Presiden Jokowi atas manuver Nasdem tidak bisa ditutupi. Saat menghadiri acara hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres. Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman dan sindir-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan, ujar Adi. Deklarasi pencapresan Anies Baswedan memang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Sejak saat itu, hubungan Nasdem dengan pemerintahan Jokowi disinyalir mulai renggang.
Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan. Dia berharap deklarasi pencalonan Anies Baswedan tidak mempengaruhi partainya dan juga pemerintahan. Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak. Hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita. Kalau Surya Paloh di acara HUT Nasdem ke-11 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Paloh mengatakan bahwa partainya masih menganggap Jokowi sebagai presiden Partai Nasdem. Dukungan terhadap pemerintahan terus ditunjukkan Nasdem lewat berbagai upaya yang sejalan dengan roda administrasi pemerintahan pimpinan Jokowi menurutnya. Bagi Paloh, Jokowi merupakan seorang sahabat. Dia ingin Nasdem menjadi sahabat sejati Jokowi yang setia dalam suka dan duka sampai akhir. Paloh pun berharap Presiden Jokowi punya sikap yang sama. Pimpinan Partai Nasdem itu tidak ingin Presiden mendepak partainya dari barisan koalisi pendukung pemerintahan. Namun begitu, Surya Paloh sadar bahwa perihal ini merupakan kewenangan Presiden. Dia menyerahkan sepenuhnya nasib Nasdem di Koalisi Indonesia Maju ke tangan Jokowi. Tapi sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi. Tutupnya.